Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda al-qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah al-qail fi ma udhiya min jawabil kalim. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi, Mbah? Waktu sampun mak sedaya nggih. Sampun. Waktu belum? Nggih. Wal asru dan bermula waktu sholat asar. Wal asru dan bermula asar. Wa awwal waktiha adalah dan bermula permulaan sholat asar adalah azyadatul tambahan atau lebih ala dhillil misli atas bayangan yang sejenis atau serupa. Ayil wakti artinya waktu alladhi yakhtaru yang memilih siapa seseorang adama ta'khiris sholat akan tidak adanya mengakhirkan sholat anhu dari waktu. Wa akhiru dan bermula akhir waktu sholat asar adalah fil ikhtiyari dalam kondisi ikhtiar. Yang kedua tadi ay aqallu ziyadah artinya tambahan minimal yu'rafu yang diketahui biha dengan ziyadah itu apa dukhulul waktu masuknya waktu sholat asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar adalah ila dhillil mislaini sampai bayangan 2 kali lipat satu benda. Wa fil jawazi dan adalah waktu diperkenankannya sholat asar itu ila ghurubi syamsi sampai dengan terbenamnya matahari. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah qala bersabda siapa Rasul man bermula barang siapa adalah adroka menemui siapa seseorang minasubhi dari salat subuh menemui rakaatan satu rakaat qabla an tatlu'a sebelum terbit apa asyamsu matahari faqad adroka maka benar-benar telah menemukan atau menemui siapa man asubha akan salat subuh. Waman dan bermula barang siapa adalah adroka menemui siapa man rakaatan akan satu rakaat minal asri dari salat asar qabla antagruba sebelum waman adroka rakaatan minal asri qabla antagruba sebelum terbenamnya apa asam sebelum terbenam apa asam matahari adalah faqad adroka benar-benar telah menemui siapa man al-asra akan salat asar. Wal maghribu dan bermula salat maghrib. Wal maghribu dan salat maghrib. Wa waktuha dan bermula waktunya maghrib adalah wahidun satu. Wa huwa dan bermula waktuha adalah ghurubus syamsi terbenamnya matahari wa bimiqdari ma dan sebatas atau perkiraan masa
yu'adzinu yang adzan siapa seseorang, wa yatawaddau dan wudu siapa seseorang, wa yasturu dan menutup siapa seseorang al aurata akan aurat, wa yuqimu dan membaca iqamah siapa seseorang as-sholata akan salat, wa yusolli dan salat siapa seseorang khamsa rakaatin akan 5 rakaat. Wa hadzal madhabul jadid, wa hadzal madhabul jadid, wa hadza bermula ini adalah al madhabul jadid, madhab yang baru li Syafi'i rahimahullah taala. Wa dalil dan bermula argumentasi madhab ini, madhab jadid ini adalah hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, alladzi rawahu yang telah meriwayatkan akan hadis siapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma, an Ibnu Abbas diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa fi dan ada tetap di dalam satu redaksi hadis tersebut anna Jibril bermula redaksi anna Jibril sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam adalah salat siapa malaikat Jibril bin Nabi bermakmum bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maghriba akan maghrib fil yaumaini di 2 hari hina aftara ketika berbuka siapa as-shaimu orang yang berpuasa. Artinya ai fi waqtin wahid artinya di waktu yang satu, wa huwa dan itu adalah ba'dal ghurub setelah terbenamnya matahari. Wal madhabul qadim bermula madhab yang lama adalah imdadu waqtil maghrib, memperpanjang waktu maghrib hatta yaghiba sehingga hilang apa asyafaqul ahmar mega merah. Warjahahu dan menverifikasi, mengunggulkan ya, akan hadis akan madhab qadim ini siapa al-a'imma siapa a'immatul madzahib, imam-imam madhab. Mengapa? Lirujhani adillati karena unggulnya beberapa dalil madhab qadim ini. Ka hadis Muslim sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim as-sabiq ya sebelumnya, alladzi kana yang ada siapa Nabi adalah fil Madinah di Madinah, wa huwa dan bermula hadis itu murajjah ya, murajjah yang diunggulkan ala hadis Jibril atas hadis yang diriwayatkan atau hadis yang menerangkan tentang malaikat Jibril bermakmum dengan Nabi Muhammad, alladzi kana yang ada siapa Kanjeng Nabi itu fi Makkah di Makkah, li'anal ibrah karena ujaran atau ungkapan ya, itu bima dengan dalil sabata yang tetap apa akhiron akhirnya, wa fi dan di dalam redaksi hadis tersebut summa akhara kemudian mengakhirkan siapa Nabi al-maghriba akan maghrib hatta kana sehingga ada siapa Nabi itu inda suqutis safak ketika hilangnya mega. Wasabata dan tetap apa annahu bahwa sungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qala bersabda siapa Nabi, waktu sholatil maghribi bermula waktu sholat maghrib itu malam yaghib sebelum hilang apa as-safaku mega. Wal isya'u dan sholat isya, wa awal waktunya bermula waktu sholat isya itu idza ghaba ketika hilang apa as-safakul ahmar, wa akhiru dan bermula akhir dari sholat isya itu fil ikhtiyari dalam masa ikhtiar, masa yang memungkinkan orang bisa melaksanakan ya, tanpa terdesak oleh waktu ya, karena hilangnya waktu atau terlalu awal ya, adalah ila sulusil laili sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi dan masa akhir diperkenankannya sholat isya itu ila tulu'il fajri tsani sampai terbitnya fajar yang kedua. 5 karena hadis rawahu yang meriwayatkan akan hadis tersebut akan siapa Muslimun wa ghairuhu an Abi Qatadah radhiyallahu anhu apa annahu bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qala bersabda siapa Nabi, ama innahu sesungguhnya laisa fin naumi
di dalam tidur itu tafrid, ya. Tafrid, keteledoran. Wa innamat tafrid, hanya saja teledor itu alaman bagi orang lam yusolli, yang belum sholat, lam yusolli, yang belum melaksanakan, siapa man as-sholatakan sholat, hatta yaji'a, sehingga tiba apa waktu sholat al-ukhra, yang lain. Fadalla, menunjukkan apa hadis ini, ala anna waqtas sholah, bahwa sejujurnya waktu sholat itulah yakhruj, tidak keluar apa waktu sholat tersebut, illa biduhuli waktu ghairiha, kecuali setelah masuknya waktu selain sholat tersebut. Wa kharajat, dan kecuali apa as-subhu, sholat subuh, min hadzal umum, dari keumuman hadis ini, bidalil, fabaqiya ala muqtadau fi ghairiha, dan tetap ala muqtadau, implikasi dari hadis tersebut, fi ghairiha, selain hadis, selain waktu subuh. Jadi wa kharajat, ya, kecuali subuh, min hadzal umum. Wal fajru tsani, fajar yang kedua itu adalah huwa, bermula fajar, al muntashir, yang tersebar atau yang tersebar, apa dhauhu, sinarnya, muqtaridon, napa malang bahasa Indonesia niku, melintang, ya, melintang, binawahis, sama di penjuru langit, yuaqibuhu, yang mengikuti apa fajar tersebut, apa adhiya, terang, bikhilafil awal, berbeda dengan fajar yang pertama, fa innahu, sesungguhnya fajar yang pertama itu yatlau, terbit apa fajar yang pertama, mustatilan, dengan memanjang, ya'luhu, ya, ya'luhu, yang meninggikan akan fajar itu apa dhau'un tawilun, sinar yang panjang, bidzib, ya, atau kadzambi dzibi, seperti ekornya serigala. Summatu akibu, kemudian mengikuti akan fajar tersebut apa zulmatun, gelap. Setelah terang melintang hanya satu, tidak tersebar dari penjuru, kemudian gelap lagi, itu fajar yang pertama. Ini di beberapa tempat, ya, seperti Labuan Bajo, ya, itu tempat yang sering sekali dipakai, ya, untuk melihat, ya, munculnya fajar ini. Ya, kita di Malang ini hampir tidak bisa memastikan, ya, kapan fajar kadhib dan fajar shadiq itu. Okay. Wasubhu, dan bermula sholat subuh, wasubhu, dan sholat subuh, wa awwalu waqtiha, dan bermula awal waktu sholat subuh itu tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua, wa akhiruhu, dan akhir dari sholat subuh, fil ihtiyar, di dalam masa ihtiyar, ilal isfar, sampai munculnya mega kuning, ya. Wa fil jawaz, dan masa diperkenankan melaksanakan sholat subuh itu ila tulu'il fajri, sampai munculnya matahari, ya. Allah karim. Ada sejumlah penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa waktu-waktu sholat itu selaras dengan waktu fisiologi tubuh, ya, seseorang, yang menjadikan seolah menjadi pemimpin yang mengontrol irama kerja tubuh secara keseluruhan. Jadi penelitian ilmiah menyebutkan bahwa waktu-waktu sholat itu, ya, itu sangat selaras dengan waktu aktivitas fisiologi tubuh, ya. Jadi seolah-olah waktu itu yang kemudian menjadi guide, menjadi petunjuk, ya, aktivitas irama kerja aktivitas tubuh ini secara keseluruhan. Nah, luar biasa, subhanallah. Misalnya ini,
Jadi waktu-waktu sholat itu sudah kita jelaskan ya, secara normatif ya. Di dalam hadis ini jelas bahwa waktu sholat itu terkait dengan fenomena alam ya, yaitu penampakan dan keterbenaman mentari atau siklus gelap dan siklus terang di bumi ini. Tapi di sisi lain, sholat itu juga terkait dengan siklus-siklus biologis di dalam tubuh dan waktu-waktu puncak kulminasi tubuh. Ya. Jadi irama kerja itu ono puncaknya, itu titik kulminasi bilang irama puncak dalam tubuh seseorang ini. Ya. Dan setiap fungsi atau komponen tubuh itu, ya, jadi titik kulminasi tubuh, ya, dan setiap fungsi atau komponen tubuh itu terkait dengan siklus-siklus ini, terkait dengan pergantian siang dan malam. Ya Allah, ya Rabb. Jadi waktu sholat itu berkaitan dengan waktu-waktu biologis yang sangat urgen dengan perubahan harian fisiologis tubuh. Ya. Kalau di dalam Khulasatul Kalam hanya disebutkan, jadi pagi hari kita sholat subuh itu mensyukuri karena Allah berkenan untuk menghidupkan kembali ba'dama amatana wa ilaihin nusur gitu. Matur nuwun ya Allah. Terus kemudian memulai kerja zuhur itu sholat lagi sebagai pernyataan syukur kita kepada Allah selama setengah hari ini diberikan kekuatan untuk memenuhi aktivitas sebagai makhluk sosial, kapasitasnya sebagai orang per orang, menjadi seorang suami, seorang anak, seorang bapak, memenuhi rezekinya, fantasyiru fil ard itu ya. Dan begitu sampai maghrib, sampai isya itu ya. Tapi kalau dalam penelitian ilmiah itu ya Allah dijelaskan bahwa sepagi buta ya. Jadi pagi metetet ya. Metetet bener metetet itu berarti ya. Jadi sepagi buta kita ini sudah diperintahkan untuk bangun menunaikan sholat subuh ya. Di sini sesungguhnya ya, ada tiga pengalaman ya terkait di tiga perubahan transisional ya, dalam kehidupan seseorang. Ya. Yang pertama, sholat subuh itu artinya bahwa kita diminta untuk bersiap menyambut datangnya siang, ya, tepat pada waktunya. Jadi kita itu sesungguhnya diminta untuk mendahului hidup, ya, mendahului terbelalak mata kita sebelum munculnya matahari. Kalau matahari kita anggap tidur, ya, jangan sampai hidupnya matahari, ya, terbitnya matahari itu mendahului mata kita melek. Paham ya? Jadi bagaimana mata kita itu sudah standby sebelum matahari itu melek gitu. Mata kita harus mendahului melek daripada matahari gitu. Ya. Mengapa begitu? Ya. Jadi ketika orang bersiap menyambut terang pada waktunya, luar biasa. Itu mampu menurunkan aktivitas kelenjar pineal. Iki sing ahli, sing wong biologi kudu ya. Mengurangi produksi melatonin dan mengaktifkan sistem-sistem yang lain terkait dengan terang ya. Jadi engko mangke kula terang nih.
etok-etok menjadi paham ya. Yang kedua, ya, ketika masa matahari itu terbit, ya, itu mengakhiri sistem, ya, dominasi sistem saraf parasimpatik. Jadi saraf itu ada dua, saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Jadi dominasi sistem saraf parasimpatik ini, ya, itu tenang keberadaannya di malam hari. Dan mulai bertolak itu, ya, sesuai. Jadi begitu bertolaknya gerbong aktivitas sistem saraf simpatik di siang hari. Jadi berganti, saraf simpatik itu siang hari, saraf parasimpatik itu malam hari, dan itu harus diganti. Jadi ya salam. Tidak ada keterforsiran, itu tidak ada. Makanya seperti firman Allah, mengapa Allah menciptakan malam itu untuk istirahat. Kecuali sih memang tugasnya malam. Ya, dokter dan lain-lain itu, ngoten nggih. Dan luar biasa, nggih. Ketika orang itu mendahului melek, mata ini lebih dulu terbelalak ketimbang terbitnya matahari, itu artinya ada ketersiapan menggunakan energi yang dipasok secara melimpah oleh ketinggian kadar kortisol apa maneh di pagi hari. Kenaikan hormon ini terjadi dengan sendirinya dan tidak disebabkan oleh faktor gerakan maupun turun dari ranjang setelah berbaring. Jadi kenaikan yang sama dialami oleh hormon ya. Ya, hormon serotin, dan juga ada namanya hormon androfin. Luar biasa, kita kemudian hanya bisa subhanaka fakina adzabannar ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, ya salam. Ngene kok ya ora paham kita niki. Ya salam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya salam. Nggih. Jadi kelenjar pineal dalam tubuh itu kelenjar yang ada di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Ya. Ini disebut irama sirkadian. Itulah sebabnya, jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka terjadi insomnia. Ya Allah, ya salam. Jadi kelenjar pineal itu menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting di dalam mengatur pola tidur. Ini beberapa studi menunjukkan bahwa hormon melatonin ini memiliki efek antioksidan, anti peradangan, dan berperan proses ovulasi. Jadi orang kalau sholat benar tidak hanya gerakannya. Niki kita belum bicara gerakan, niku sehat. Dengan menambah sedikit lah. Kanjeng Nabi itu seumur-umur tidak pernah sakit kecuali menjelang wafatnya. Itu karena Nabi itu sholatnya benar di samping waktunya dan ada sedikit jogging. Jalan pagi itu dan kemudian menghirup udara segar. Artinya sistem sirkulasi udara di dalam tubuh itu dikeluarkan dan kemudian kita mengembus. Jadi jogging itu di situ. Makanya kita itu kalau bisa setiap pagi minimal 10 kali sedot dengan mulut
dengan hidung, keluarkan dengan mulut. 10 kali. Itu seperti kamar sampean itu loh kalau nggak dibuka pengap. Sopo sing geledak ini. Jadi kalau nggak ada sirkulasi pengap dalam diri kita juga, nah terus pengap gitu ora sehat. Gawane iku gak enak kabeh. Nggih. Kita mau seperti orang masuk kamar mambu karepe dhewe itu nggih. Itu seperti dalam diri kita, tubuh kita ini. Jadi selain mengatur pola tidur, kelenjar pineal ini juga memiliki fungsi. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ya salam. Ini titik-titik mawon kalau paring nih. Yang kedua, mengatur ovulasi dan siklus menstruasi wanita. Jadi nek kakean turu isu itu menjadi tidak teratur itu. Jadi beberapa studi itu menunjukkan bahwa hormon melatonin yang dihasilkan kelenjar pineal itu berperan dalam mengatur ovulasi dan siklus menstruasi wanita. Oleh sebab itu jika fungsi kelenjar pineal ini bermasalah, maka berpotensi berdampak pada siklus menstruasi sing ora teratur. Jadi ketok anu nih apa jenenge. Jadi ojo malah nek pas wayahe menstruasi terus turu tok ngono nggih. Ditanek-tanekno jadi sampai kemudian matahari mendahului meleknya mata kita. Nah, yang luar biasa, ya Allah, sampai sebegitunya nggih. Waktu itu nggih. Jadi kita itu harus mendahului melek ya daripada matahari itu. Kalau orang punya ketersiapan menyongsong munculnya terbit matahari itu mempengaruhi mood dan perubahan situasi hati. Susah, kakek turu iki ngono lho. Jadi ketara iki mau isuk kedisian srengenge. Jadi studi itu menyatakan bahwa ada perubahan bentuk dan ukuran kelenjar pineal ini dapat meningkatkan resiko seseorang terkena beberapa gangguan kejiwaan. Ya Allah, satu di antaranya depresi, itu ya apa namanya gangguan mood. Ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelenjar pineal itu turut berperan dalam mengatur mood dan kinerja otak seseorang. Karena itu, ini juga berpengaruh pada secara umum perubahan mood dan emosi seseorang. Jadi ada dampak-dampak serius dari terganggunya fungsi kelenjar pineal itu. Gangguan tidur, depresi, waliyadzubillah yang paling parah ini kanker. Di samping ada penyakit namanya degeneratif otak. Dan gangguan, dieling-eling, gangguan kesuburan wanita. Ini penting. Jika wis temenanan kok isih ngono ya, silakan kemudian konsultasi kepada dokter. Ya Allah, luar biasa nih ya Allah. Jadi saraf simpatik tadi itu, saraf parasimpatik itu merupakan saraf yang berpangkal pada apa yang disebut dengan medula, medula oblongata. Itu bahasanya bahasa cara sampeyan sumsum lanjutan. Dan pada daerah sakrum madula, ini madula spinalis, ini saraf parasimpatik ini juga dinamakan dengan saraf kraniosakral. Secara umum, fungsi saraf parasimpatik tadi kan parasimpatik, jadi saraf itu berganti, malam hari
simpatik, pagi simpatik. Secara umum parasimpatik itu memperlambat kerja organ tubuh sehingga orang bisa rileks tidur. Kalau pagi masih muncul saraf, jadi dominasi saraf parasimpatik ini masih dominan, gawane rasa-rasan. Karena memang kerja organ tubuh itu diperlambat. Misalnya perusahaan yang tidak boleh mesin itu mati, dengan kemudian gas sekian itu gak oleh menengin itu ya orang mati plak, tapi saya diturunkan tensinya, baru nek terus digas lo gitu loh. Lah saraf simpatik itu memperlambat organ tubuh. Ini karena saraf parasimpatik ini menyebar ke seluruh jaringan-jaringan yang saling terhubung dengan apa yang disebut dengan ganglion. Orang gang telube ini orang ganglion. Ya. Luar biasa, ya Allah ya salam. Ya. Jadi fungsi saraf parasimpatik ini ya, memiliki fungsi yang bertolak belakang dengan fungsi saraf simpatik. Kalau simpatik memperlambat kerja, maka saraf simpatik ini mempercepat organ kerja. Jadi ya Allah, kalau tidak karena alasan qadhaan lillahi ta'ala, semalaman kurang tidur akhirnya pagi tidur ya. Nabi kan menyebutkan bahwa orang yang tidur pagi itu hidupnya tidak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena di pagi hari itu ya waktunya orang berpacu. Jadi para simpatik ini dominasi sudah dihentikan, berganti dengan saraf simpatik. Lo wayahe digas kok terus dimeneng deng gitu. Nah ini. Nggih. Karena itu ada beberapa efek ya. Jadi kalau kemudian tidak sebagaimana yang semestinya, ini menghambat detak jantung. Jadi ketika orang ini diperlambat ya organnya itu ya, itu di masa rehat maka dipakai tidur itu rehat itu. Nah, itu maka detak jantungnya niku pelan. Kalau sudah berganti dengan tugasnya itu gantian dengan saraf simpatik itu. Nah, kalau kemudian pagi hari masih begitu maka ini menghambat detak jantung. Ya, kemudian lewung jenenge wong kakean turu akhirnya pupilnya menjadi kecil. Jadi memperkecil pupil mata. Berarti wis liyane padha mbelolong ngene ngono kariban gitu. Mempercepat kerja alat pencernaan. Iki ono sing disampaikan hanya khusus untuk yang sudah balik ini. Nah, makanya nggak saya sampaikan di sini ya. Kemudian mempercepat kontraksi kantung seni. Ya. Itu mengapa pagi wong terus kepengen cepet ndang jeding. Ya. Mempercepat sekresi ya, empedu, sekresi adrenalin, menaikkan tekanan darah. Betul. Jadi puasa, orang yang kecenderungan. Jadi orang itu, ritme tidur ya, atau ritme orang memperkerjakan organ tubuh itu dari puasa dan ketika puasa itu tidak boleh drastis. Jadi sumu tasihhu itu hanya bisa dibuktikan kalau interval antara kerja organ tubuh sebelum dan ketika Ramadan itu terpaut hanya 1 jam 2 jam.
Jadi kalau orang nggih, itu sering tidur pagi, nggih, artinya kedisian matahari terbit, nggih, maka menaikkan tensi darah. Niki dalam kasus sumutasihu itu penelitian ditemukan di situ. Jadi tidak semua orang puasa sehat, tidak semua. Nggih. Karena itu ngapunten testimoni Kiai Mahfud Sobari. Tentu seorang kiai malam hari yes, berpacu dengan tasbihnya. Tapi setiap pagi kalau ngaku sama saya, nggih, ya, diiyakan. Ngrungokne dolanan ngrungokne ngaji. Menghadapnya ke sini. Oke. Jadi apa namanya? Rapat-rapat untuk bisnisnya itu justru ba'da sholatis subhi. Jadi setelah selesai wiridan, rotib hadat, terus rapat. Jadi memfungsikan tidur itu ya ketika waktu qailulah. Qailulah itu kira-kira jam 10:30 lah, sampai jam 11:30. Tapi kalau memang sudah biasa, ini akan bekerja sendiri, bekerja. Karena itu beberapa orang kiai kadang di jam-jam itu nggak bisa ditemui, sedang. Dan naudzubillah niki, kalau orang itu sering didahului terbit matahari, itu nanti memperlebar diameter pembuluh darah sampai risiko terjelek bisa pecah. Naudzubillah. Dan saraf simpatik itu saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Ya. Dan saraf simpatik ini bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan dengan sistem saraf parasimpatik yang memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia seperti detak jantung dan kontraksi pembuluh darah. Jadi ini harus jadi pemahaman kita terkait dengan para simpatik dan simpatik ini. Jadi wis bener ngendikan pengiran malam dijadikan kita istirahat, pagi untuk bekerja. Ya Allah, niki baru niki tok loh ya. Belum lagi yang tadi saya sebutkan tentang hormon kortisol tadi itu. Jadi hormon kortisol itu hormon yang menyediakan energi. Jadi singkulaan bensin BBM ini hormon kortisol dan mengendalikan stres. Jadi hormon kortisol itu berperan pada penggunaan gula atau glukosa dan lemak dalam metabolisme tubuh. Jadi mengendalikan stres. Pengeluaran hormon kortisol itu dipicu oleh alarm tubuh. Di dalam tubuh kita itu ada alarmnya. Jadi pada saat terancam maka ada bagian dari otak itu yang menyalakan alarm tubuh dan kemudian memicu kelenjar adrenal ya yang berada di atas ginjal masing-masing orang ini untuk mengeluarkan hormon adrenalin. Dan hormon adrenalin akan meningkatkan detak jantung. Jadi mengapa kemudian orang kalau dalam ketakutan terus duk ya nervous muncul itu di situ itu. Nah, jadi hormon kortisol itu juga dikenal sebagai hormon stres. Ya, jadi meningkatkan gula dalam aliran darah sehingga otak bekerja bisa lebih efektif.
kadar tertinggi hormon kortisol pagi hari itu memuncak pada jam 8 pagi. Dan kemudian akan semakin menurun. Nah, tingkat hormon kortisol yang paling rendah itu menjelang tidur. Ya. Jadi kalau terjadi pada orang bekerja malam hari dan tidur pada siang hari, niki terjadi hal yang sebaliknya. Ya. Hormon kortisol itu akan menaikkan berat badan, menjadi tidak langsing. Ya. Jadi berat badannya, jadi sesungguhnya nggak perlu orang itu melakukan terapi diet, ya. Dietung, makan telu tadi akhirnya berpengaruh kepada siklus asam lambung ini menjadi berlebihan terproduksi dan itu bisa menjadi mah karenanya. Ya. Sampai sebegitunya itu baru mengapa Allah kemudian membagi waktu itu. Jadi ya, kemudian kalau hormon endorfin tadi itu hormon yang dapat menghilangkan stres dan dapat menghilangkan rasa sakit secara alami. Ini luar biasa. Jadi mengapa orang kalau sedih atau stres itu sering memilih sendirian, atau melakukan hal negatif untuk melampiaskan apa yang dirasakan. Jadi membenturkan badannya, posting yang orang genah gitu. Jadi padahal di dalam tubuh kita itu ada hormon endorfin yang bisa memberikan energi positif. Hanya munculnya hormon ini perlu ada pemicu. Jadi tidak bisa muncul dengan sendirinya. Ya. Jadi endorfin itu zat kimia seperti morfin. Ya, jadi yang dihasilkan secara alami oleh tubuh memiliki peran membantu mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan positif. Jadi sama, kebiasaan-kebiasaan buruk orang melihat beberapa situs-situs yang tidak seharusnya, niku juga dapat, itu hormon itu memunculkan hormon yang dapat menimbulkan kerusakan otak jauh lebih parah daripada ketika terjadi benturan hebat, kecelakaan. Ya. Jadi selain berpengaruh secara analgesik, artinya mengurangi rasa sakit, alami semua dalam tubuh itu sudah sedemikian. Jadi tinggal kemudian kapan diperankan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kan baru melogikakan apa yang ada dalam tubuh kita sehingga sebegitu sempurna kehidupan fisik kita ini. Jadi hormon endorfin itu juga bisa menjadi penenang, ya. Selain dengan meningkatnya jumlah hormon endorfin, niki memang ada fungsi yang buruk dari stres atau sakit itu. Jadi melepaskan menambah nafsu makan, menambah respon kekebalan tubuh. Seperti begini-begini kita wajib menambah imun itu ada kekebalan tubuh nih. Di samping melepaskan hormon seksual. Dan yang dapat memicu hormon endorfin itu misalnya mengkonsumsi, ada makan coklat, pedes, akan menimbulkan orang itu makanya bar mangan sambel luwih enak niku terus koyo ya ngoten nggih. Jadi orang merasa lebih rileks ngoten nggih. Ya, tentu jangan terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan gangguan pencernaan. Langsung
Ya salam ya Rob. Ada banyak hal yang wajib kita ketahui tentang, termasuk tadi hormon serotin dalam darah itu dapat menghindarkan depresi. Jadi itu hubungan yang hari ini kita tahu kan, interaksi kulit kita dengan matahari itu menyebabkan kita mendapat asupan vitamin D. Hanya itu saja, tapi lebih dari itu sungguhnya bisa kita jelaskan jauh lebih ilmiah. Ya, niki luar biasa. Ya Allah ya salam ya Rabb. Jadi niki menjadi penting ya. Niki berkenaan dengan waktu ya. Mengapa kemudian niki baru subuh loh ya. Baru subuh niki. Iku subuh kaya ngono iki nggih. Bahasa paling enak. Jadi dulu ada temen yang saking ngantuk jadi memang sengaja sholat itu golek senden. Ketika Allahumma hdina fi man hadait nemplek-plek sampai Imam Mbah Yai itu selesai sholat itu saya ngewadeg. Mbah Yai melarang untuk membangunkan, biarkan, khawatir pas tidur itu ketemu Kanjeng Nabi. Itu yang jadi alasan Kiai Lirboyo itu nggih. Jadi pertanyaannya sopo sing ngerti dia bermimpi dengan Kanjeng Nabi iki repot nggih. Nggih. Waktu sholat zuhur seperti yang tadi sudah kita singgung secara normatif itu, sesungguhnya ada 3 reaksi penting. Nggih. Tadi berkenaan dengan titik kulminasi matahari pas di ujung, di tengah puncak-puncaknya itu. Jadi mengapa sholat zuhur itu pasca zawalus samsi, ya, tergelincirnya matahari ke arah barat itu kalau untuk konteks Indonesia, ya, itu dapat menenangkan diri dengan sholat. Pasca kulminatif pertama hormon adrenalin. Jadi waktu hormon adrenalin itu akan memuncak, itu ketika pagi sampai kira-kira setelah jam 8 sampai dengan zuhur. Dan itu harus dikendalikan. Pengendaliannya itu dengan sholat zuhur. Ini ilmu loh ya, jadi dipahami yang jorok loh ya. Sekalipun tadi ono sing sesungguhnya nggak kepingin saya sebutkan, tapi ini penjelasan ilmiah ya, mengapa zuhur itu. Jadi menenangkan diri dari gejolak seksual. Ya. Sebab hormon ya testosteron. Nah, gitu. Itu mencapai puncak kulminasinya pada waktu zuhur. Dan jam biologis itu akan mendesak tubuh menambah pasokan energi. Maka jika seseorang itu melaksanakan zuhur tidak sarapan pagi, maka sholat bisa menjadi faktor penenang stres karena lapar. Mesti ini sarapan, ora sarapan. Tapi atau sholat itu bisa nafsu makannya itu bisa dikendalikan. Nah, jadi mestinya kan pagi hari itu dipasok nih. Kalau siang itu pagi gak sempat sarapan, niku menghentikan stres akibat lapar. Terkait dengan asar, seperti yang di dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Niki banyak para mufassir menjelaskan ini adalah sholat asar. Kok sebegitunya Allah membuat stressing ya? Allah itu membuat empasing
ada titik tekan. Sholat ojo mbok lalekno. Sholat asar juga jangan dilupakan. Mengapa begitu? Ini karena terkait dengan puncak, kulminasi adrenalin kedua. Yang pertama itu ketika zuhur, kemudian terpacu lagi niku saat asar tiba. Jadi kalau puncak kulminasi itu dibarengi dengan aktivitas sejumlah fungsi fisiologis seperti jantung, maka besar kemungkinan orang itu akan menderita jantung. Maka dengan melaksanakan sholat itu ritme jantung itu bisa diteraturkan kembali. Jadi cara wong ngegas niku terus dialon gitu. Jadi dapat menginisiasi. Jadi ada kekritisan yang dialami organ tubuh pada fase ini sering terjadi. Nah, selain itu sebagian besar ada komplikasi yang dialami para wanita yang baru melahirkan juga pada fase ini, jadi fase asar itu. Karena fakta membuktikan waliyadzubillah kematian bayi yang baru dilahirkan itu angka tertinggi pada jam 2 siang. Jadi sebesar sejumlah komplikasi itu dipengaruhi kira-kira oleh para balita itu antara jam 2 sampai sore, jam 2 sampai jam 4 sore. Ini merupakan bukti bahwa fase antara zuhur dan asar ini harus lebih hati-hati, bagi hati. Dan sebagian besar problem bayi yang baru lahir itu berupa problem jantung dan pernafasan. Karena itu pada fase ini orang-orang dewasa yang sudah mapan sekalipun kadang-kadang juga mengalami kesulitan yang signifikan. Jadi karena pada fase ini ada zat namanya zat peptide, ini kadarnya mengalami peningkatan. Kadar zat ini mengalami peningkatan yang dapat menyebabkan konsentrasi lemah dan kantuk, sehingga memancing kerawanan dan kecelakaan yang mengerikan di waktu-waktu ini. Ngantuk ini. Disinilah sholat asar itu bekerja, mengkaitkan orang dengan pekerjaannya, yaitu memusatkan konsentrasi pada satu pekerjaan dan mencegahnya dari kesibukan diri, sebagai upaya pencegahan komplikasi yang tidak diinginkan. Niku sholat asar. Bagaimana dengan sholat maghrib? Sholat maghrib itu adalah masa transisi dari terang ke gelap. Di sini produksi hormon melatonin meningkat akibat datangnya malam, sehingga merangsang rasa kantuk dan malas. Sementara hormon serotin, kortisol, androsin itu mengalami penurunan. Maka sholat maghrib itu bagaimana kemudian membuat stabil produksi hormon-hormon itu. Ini luar biasa. Yang kelima, sholat isya adalah masa peralihan dari aktif ke pasif, karena rehat itu. Jadi kalau tubuh kita ini seperti kendaraan, maka sholat isya itu halte permanen, full, Jadi koyok mobil bis itu terus masuk kombong, masuk garasi. Jadi halte permanen bagi proses peralihan tubuh dari dominasi sistem simpatik ke dominasi sistem parasimpatik. Jadi bagian kerjanya dialihkan. Leren-leren aku tak ganti. Nah, inilah rahasia dibalik penyunahan, diling-iling niki, rahasia dibalik
pensunahan mengakhirkan sholat isya hingga beberapa waktu sebelum tidur untuk menutup segala kesibukan dan setelah itu langsung tidur. Jadi yang paling apik niku ngoten. Mari sholat subuh langsung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niku langsung niku nggih. Karena pada waktu orang setelah sholat subuh, sholat isya niku nggih, luar biasa ngoten nggih. Jadi suhu panas tubuh orang yang normal itu nggih, itu menurun nggih. Kecepatan jejak jantung juga menurun, sementara hormon darah meningkat. Jadi jika seseorang itu molor nggih, tidurnya sampai beberapa waktu hingga menjelang sholat subuh, maka jam-jam terangnya akan berkurang. Ini akan mengubah karakteristik ritme biologisnya. Tapi ini sudah biasa, jadi orang yang kemudian mengalihkan malam menjadi kerjanya, gitu, otomatis akan menyesuaikan diri, luar biasa nih. Hal yang sama akan terjadi pada seseorang yang tidur asar hingga maghrib. Lebih gawat lagi jika waktu tidur dan bangun tidurnya ini kacau, tidak menentu. Turu sak-sake, tangi sak-sake. Sak-sake iku sak karepe dhewe. Ini ritme biologis akan mengalami kekacauan. Sing mestine mandek mlaku, sing mesti mlaku mandek. Sehingga ini dapat merusak organ-organ tubuh, ya. Yang karena tubuh niki tidak mampu beradaptasi dengan kegiatan pemilik tubuh itu sendiri. Karena ubah-ubah niku. Iki piye to karepe? Kalau boleh protes itu organ tubuh itu nelongso iki piye to karepe iki? Jan-jane jam piro to turune iki? Kok diforsir itu tuan ya ngoten ya. Karena itu perlu diamati kesesuaian kelima waktu sholat wajib dengan perubahan-perubahan biologis ini ya penting di dalam tubuh. Jadi menjadikan sholat 5 waktu itu sebagai apa yang kemudian kita sebut sebagai conditional reflex. Conditional reflex yang berpengaruh seiring dengan perjalanan masa. Jadi conditional reflex. Jadi ya tadi itu jadi padha wong anu lah ya, kalau orang Surabaya, Malang, Jakarta diforsir orang mandek blas ya. Itu tentu beda. Sing numpake ya kesel. Sing nyupir mesti ono kantuk di tengah jalan sehingga ritme kecepatan menjadi tidak beratur karena waktunya kudu banter ngantuk, waktunya ngantuk banter itu. Maka perlu kemudian barang sebentar mandek, KP dibuka, jebret untuk memberikan kesempatan mesin itu ada proses pendinginan. Ya sing ngono iku janjane hidup dalam kehidupan kita ini, ngoten. Jadi kalau kemudian ini dilakukan, ya, jadi setiap sholat itu dilakukan maka akan kemudian memberikan prediksi. Ya. Jadi tubuh kita itu terprediksi dan bisa berasumsi bahwa ada proses ya, dan ada kegiatan tertentu. Kudu leren, mandek, sholat itu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu. Dan konsistensi menjalani rutinitas harian seperti ini, ya, itu seperti layaknya ya, halte persinggahan permanen, mandek, gitu, rest area. Karena rest area barang. Ini mboten naudzubillah banyak kecelakaan di jalan. Ya. Jadi sholat dengan tambahan efek suara, seperti azan, ya, membuat tubuh ini berjalan sesuai dengan pola yang sangat akseleratif. Jadi akseleratif itu ya, ternyata suara azan, ya, tentu sing suarane sing enak daripada nyapu ae lek rasa azan. Ngangsu jeding ae lek wis padha-padha golek ganjaran niku lho nggih. Niku luar biasa niku. Jadi mengapa dimunculkan azan? Tidak saja sebagai sebuah isyarat bahwa waktu sholat telah tiba, tetapi suara itu mampu nggih, membuat nggih. Jadi ada pola
akseleratif yang berpadu dengan lingkungan eksternal. Jadi memadu sedemikian rupa sehingga kerja biologis itu menjadi sangat normal gitu. Ya Allah ya salam. Jadi dari perpaduan azan, qomat, sholat ini, apalagi kemudian ono wiridan barang, tidak saja waktu sholat itu ba'da sholatil maktubah itu waktu ijabati da'awat, lebih dari itu membuat organ itu antara kelenturan melentur, ada fleksibilitas lah, jadi seorang kaku-kaku nemen ngoten. Jadi keharmonisan yang sempurna antara waktu-waktu biologis dalam tubuh dan waktu-waktu eksternal seperti siklus gelap, siklus terang, dan waktu-waktu penunaian sholat wajib. Kalau Allah di dalam surat Al-Isra ayat 78, apa bunyi ini? 78. Apa Mbak? Pokoknya bondo ta'awud ya. Ayo 78. Ila ghosakil lail itu loh, ayo. Akimis. Nah, terus ngisorin itu terus ya. Inas salat, Masyuda. Inna Qur'ana. Nah, itu loh. Apa artinya ayat ini? Surat Al-Isra ayat 78 itu luar biasa, menganjurkan tidur lebih awal. Itu artinya ngaji ini mboten usah dangu-dangu. Dan bangun pagi-pagi di saat fajar. Tadi disampaikan bahwa al-bukur barokah, keberkahan itu kata Nabi dalam satu hadisnya itu keberkahan bagi umat nabinya, umat Nabi kita Muhammad SAW itu di waktu pagi buta. Karena itu sampai disebutkan sholat subuh itu 2 rakaat subuh itu maksudnya 2 rakaat qobla subhi itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi makanya jangan melupakan sholat qobliyah. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga memakruhkan, beliau tidak berkenan tidur sebelum Isya atau mengobrol setelah Isya. Karena mestinya kalau mari sholat langsung istirahat. Jadi cara wong niku sudah bersih diri, sudah menghadap Allah, itu artinya wis gak di kesibukan duniawi terus tidur. Ini luar biasa. Jadi secara implisit hadis Nabi yang menyatakan itu mestinya ojo bertamu kecuali memang ono butuhe. Jadi bertamu berkunjung selepas Isya. Jika tidak begitu atau begadang kecuali memang berbincang dengan keluarga, memulihkan tamu. Ada beberapa hal yang bisa kita petik terkait dengan manfaat medis bias dari bangun pagi-pagi di waktu fajar itu luar biasa. Ada gas ozon 03 itu kadar tertinggi gas ozon itu terjadi ketika fajar kemudian menurun secara bertahap dan menghilang ketika
terbit pagi. Gas ini mempunyai efek yang sangat bermanfaat bagi sistem saraf dan meningkatkan aktivitas pikir dan otot. Loh kok malah turu? Sehingga pada waktu pagi buta, orang itu mestinya akan merasakan puncak vitalitas pikiran dan ototnya. Ketika ia menghirup, tadi saya bilang ya, sepoi kering, sepoi basah, angin fajar yang indah itu, makanya ada orang yang menyebut itu angin muda. Maka ia akan merasakan kenikmatan. Jadi akan merasakan ekstase, ya, yang tiada bandingnya di jam-jam di luar. Belum lagi itu belum ada polusi udara. Jadi suasana masih pagi, aktivitas belum bergerak, aktivitas buatan seperti mesin macam-macam, sehingga masih memungkinkan kita itu untuk mengembus yang luar biasa itu. Ya. Nah, sinar matahari ketika terbit mendekati warna merah, dan sudah maklum ya bahwa warna ini berpengaruh pada saraf dan merangsang untuk bangun, ya, dan aktif. Ya. Selain puncak sinar ultraviolet itu terjadi ketika sunrise. Makanya orang mengapa berburu sunrise di Bromo. Kita nggak usah ke Bromo, langsung di lantai 4 ini langsung. Ya. Makanya gitu, mantun setoran terus munggah gitu. Ya. Jadi luar biasa, dan sinar ini mendorong kulit untuk memproduksi vitamin C. Itu vitamin D, vitamin C. Bangun pagi ini bisa menghentikan tidur panjang. Semestinya turu tangi ya mesti mawon menghentikan tidur panjang. Orang yang tidur dalam tempo yang terlalu lama dan dalam satu waktu, dalam satu waktu, orang kok kemudian dibagi malam berapa jam, siang berapa jam, niku dapat berisiko terhadap berbagai penyakit jantung, terutama keletihan pembuluh darah yang berpotensi memancing serangan sesak dada. Kalau kemudian orang bilang minimal orang untuk meningkatkan imun ya selama pandemi ini, minimal orang tidur itu 6 jam minimal, syukur kalau sampai 8 jam. Nah ngono iku aja ditutup langsung ngoten nggih, dibagi nek memang punya waktu pagi siang hari masih sempat tidur barang sebentar. Jadi orang yang tidur terlalu panjang di satu waktu niku berisiko terhadap berbagai serangan jantung. Dan ini dikarenakan karena tidur itu merupakan ketenangan total. Orang tidur itu terus orang mikir utang, orang mikir tugas, orang mikir skripsi, orang mikir hafalan. Itu kalau orang tidur dalam jangka yang lama itu menyebabkan pengendapan bahan-bahan berminyak di dinding pembuluh darah koroner jantung. Jenenge turu. Jadi tadi kan sudah disampaikan kalau hormon parasimpatik itu memperlemah detak jantung. Maka kemudian ada terjadi penggendapan. Kaya wong niku lho, kalau kemudian diudek ya terus dia akan cair, tapi kalau kemudian didiamkan akan mengendap. Loh, ngoten niku. Ya. Karena itu keterlindungan dari faktor penyebab berbagai penyakit mudara ini merupakan salah satu dari sekian manfaat yang dipetik oleh orang-orang yang mengimani Allah yang Esa dan Kuasa di tengah malam, mengapa harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Furqan ayat 64 nopo isine. Taut le. Napa niku, Monggo. Profesor Muslimah.
Ayo to kok suwen men. Oh iya bener aja nih ngoten nggih. Dibaleni Mas, baleni Mas, diwaca Mas. Kalah Ren. Gak janjane ora kalah etok-etok Mas. Tidak kepengen pamer ngoten nggih. Jadi mestinya begitu, tidak di loss malam itu untuk tidur seterusnya. Ini ayat berapa? 64 surat Al-Fatihah. Eling-eling niki ngoten nggih. Yen Muzammil ayat 6 napa bunyinya? Tawut le. Napa? Ayo Mbak. Jadi kalau Furqan 64 tadi itu memotivasi kita malam hari tidak kita habiskan semata-mata untuk tidur, tetapi kita gunakan sebagian dari malam itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka di dalam surat Muzammil itu menyebutkan bahwa tengah malam yang kemudian kita berbangun itu menguatkan jiwa. Dan wong ngapalne niki lho, niki jenenge power of night. Karena itu Lailatul Qadar bagi sementara orang itu sesungguhnya diyakini tidak hanya di bulan Ramadan, setiap malam. Malam itu punya power. Jadi ya tentu ketika orang niki napa sudah terbiasa. Jadi ngapal nih bengi ini mbak-mbak niku jam 3 podo tangi Mas. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita mutolaah, apa yang kita pikir di malam di malam, di tengah malam itu lebih berkesan. Ya tentu ketika kantuk tidak menyertai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ora ngoten nggih. Napa unine? Ora jelas, Pak. Jadi maksudnya bahwa bangun malam itu bangun saat tidur untuk beribadah, itu yang namanya tahajud. Jadi harus dibedakan antara qiyamul lail dengan tahajud. Qiyamul lail itu sholat malam, tapi tahajud itu sholat ba'dan naum. Ora usah usolli sunnatat tahajudi, ora perlu. Pokoknya sholat malam ba'dal naum itu jenenge tahajud. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat witir. Riset ilmiah membuktikan bahwa kadar tadi kortison dalam darah itu mencapai 7 sampai 22 makro atau 100 mili plasma terjadi pada waktu subuh. Ya, kita tahu bahwa kortison itu bahan ajaib yang membekali vitalitas tubuh dengan energi yang dibutuhkannya. Maka jika kita menambahkan sekian banyak manfaat ini dengan manfaat sholat dan wudhu, maka kita akan menemukan bahwa orang Islam yang konsisten dengan ajaran-ajaran itu merupakan orang-orang yang benar-benar istimewa. Bangun pagi-pagi, menyongsong hari baru dengan semangat dan vitalitas, melaksanakan aktivitas hariannya di jam-jam yang telah sedemikian tertata baik, kemudian melaksanakan di mana kemampuan berpikir, psikis, otot niki berada dalam kondisi prima, sehingga akan
memberikan dampak atau hasil yang berlipat ganda. Tadi saya informasikan Kiai Mahfud itu merasakan keberkahan. Beliau itu seorang kiai dengan 4 orang istri. Dan beliau itu punya 41 perusahaan. Neto 1 bulan tidak boleh kurang dari 2M. Semua santrinya gratis. Tapi gratisnya itu beliau tidak berkenan itu gratis, karena mereka juga dalam tanda petik diminta untuk melakukan jasa, berbuat jasa. Jasanya niku itu per orang per pekan atau per bulan itu 2 jam, sesuai dengan usia anak-anak, kan makani napa jenis koinya, makani iwaknya, usia berapa, angon wedhuse usia berapa, mangke nenggone mari ngerabu usia berapa, kira-kira mangke nenggone kasirnya kan punya rijan mat, luar biasa, kali-kali boleh. Tapi ini beliau merasakan bahwa ini barokah dari pagi hari. Setelah subuh itu langsung rapat koordinasi dilakukan, luar biasa nih. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu dalam dunia situasi yang jernih, gembira, ceria, niki kalau diterapkan secara komunal, semua orang Islam melakukannya, maka sungguh seperti yang diriwayatkan dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan sebuah ilustrasi. Jadi ketika seseorang itu tidur, setan itu akan mengalungi tengkuknya dengan 3 ikatan. Orang itu kalau tidur tentu kalau tidak berdoa, karena eling berdoa, maca Al-Ikhlas mawidaten ping selikur niku gak turu-turu Dan setiap kali, jadi ketika orang tidur itu setan akan mengalungi tengkuk itu 3 ikatan. Malam yang panjang akan semakin memperkuat ikatan, sehingga ketika seseorang itu bangun berzikir, maka akan lepas ikatan-ikatan itu. Ketika dia berwudu, bangun itu lepas, berwudu lepas, dipakai sholat lepas, maka tentu membuat tidak saja kita terbelenggu dalam setan, tetapi secara biologis kita ini menjadi sehat. Jadi bukti-bukti ilmiah tentang hadis Nabi kita Muhammad SAW, mengapa waktu sholat sedemikian rupa, niki sungguh memberikan pengalaman terhadap kita, bagaimana menjadikan kita ini sebagai seorang khalifatullah fil ard, sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Jadi orang yang betul-betul bangun pagi, sholat akan merasakan vitalitas dan keceriaan dalam. Tentu ini nggak bisa sekali 2 kali, tapi kalau ritme itu sudah sedemikian akan kemudian berjalan dengan baik. Perlu pembiasaan. Jadi tadi saya bilang orang kalau ritme kerja niku terbiasa, niki sistem dalam biologi, dalam diri kita ini akan kemudian beradaptasi dengan sendirinya. Luar biasa. Jadi orang yang malam harus bekerja pagi itu akan menyesuaikan sendiri. Tentu ada manfaat yang tiada tara. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan tapi tidak hari ini. Berkenaan mengapa, jadi luar biasa. Aksiologi Kanjeng Nabi itu memastikan tidak saja supaya siapapun orang itu membiasakan diri untuk sholat. Muru auladakum wahum abna'u sab'in. Jadi ketika anak-anak umur 7 tahun harus kita biasakan, umur 10 tahun sudah harus ada punishment, sudah harus ada sanksi-sanksi, mau dicetol, mau dikepuk ambil sapu siji gitu nggih. Intinya untuk diweden-wedeni, awas nggak diberikan LOL nggih.
tidak diberikan baju baru macam-macam niku intinya nggih. Lebih dari itu sesungguhnya niku nggih. Kula ngrasakne kok. Kula ngrasakne satu sisi nggih nyun sewu. Ketika kaki saya niki patah nggih. Ihram 2015 kemarin itu kertak niki. Niku saya enjoy nggih. Dengan tahiyat tidak menekukkan begitu. Nek ditekukne lara ngoten nggih. Itu kemudian untuk memulihkan kembali nggih. Jadi dijinjitno niku nggih tidak sederhana. Ono lorone meneh ngoten. Biyen niku sampai berjam-jam menjinjitkan jari-jari kaki itu kuat nggih. Tapi begitu kemudian dibeginikan dijejekne dijinjitnya iki loro karena ada retaknya, maka enak ditelengkupkan. Tapi kemudian ketika kita merasa sudah retak nggak ada masalah, mengembalikan itu ono lorone ngoten. Nah, niku sederhana nggih ilustrasi. Jadi apa namanya? Banyak ada beberapa yang perlu dibahas nggih mboten hari ini tentang niki ada testimoni seorang konsultan bedah otot dan tulang ya yang memberikan informasi tentang struktur otot ya. Itu berkaitan langsung dengan orang itu sholat. Jadi kalau orang sholat, anak itu sedari dini ya itu diminta untuk sholat, maka posisi apa namanya pertumbuhan tulang dan ototnya itu akan benar-benar sempurna, normal. Niki luar biasa ya. Beda question. Any question? Ya, ada pertanyaan? Di sini niku namung kala wau ya Allah. Jadi ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar ya Allah. Sebegitu kuasa Allah menciptakan kita ya, sehingga semua itu ya layakunu abasan, tidak ada yang sia-sia. Jadi tertib rapi betul kerja Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Dan itu ya tinggal kun fayakun langsung ya, desainnya luar biasa. Karena itu orang kalau kemudian mampu memahami apa yang diperintahkan Allah ya, rata-rata ya. Jadi orientalis itu ada 3 macam ya. Orang yang betul-betul mempelajari Islam ya, itu secara ilmiah ya, rata-rata mereka niku masuk Islam. Dan saya dapat postingan ini ya, yang menyatakan jadi keheranan orang Barat ya, tentang apa namanya fenomena di Indonesia itu di dunia ya, orang itu banyak berkonversi ke Islam. Every year decide to convert to Islam. These converts say they don't regret their decision at all. Growing numbers of young Australian men and women who are converting to Islam. One of the world's largest religions is gaining followers from a very unlikely community. A growing number of Hispanics are changing their religion and following the teachings of Islam. The number of converted Muslims in Norway increased to at least 3,000. 4,000 personnes en moyenne chaque Di Amerika, di Perancis, di Norwegia, di Australia, ya, di Inggris nih, 4.000 orang per tahun masuk Islam. According to a report by Faith Matters, the UK is seeing a surge in Brits converting to Islam. In the last year, around 5,200 people in Britain Siapa converted to yang Islam. bahasa Inggris? As many as 100,000 Wajib menerjemahkan untuk bapak-bapak ini. Gitu. Ini bapak-bapak manula yang wis sembuh apa? Perlu dikasih, ya. Ya, sing tak kirim, ya tak kirim diterjemahkan. Itu tugasnya mbak-mbak sing jurusan bahasa Inggris, ya. Tugas kolaboratif, ya, yang jurusan bahasa Inggris. Siapa nih? Bahasa Inggris siapa nih, Mbak? Siapa ya, Mbak Fatimah, Mbak siapa nih? Mbak Zadana. Yes. Nggih. Niki tugas nggih besok
dipresentasikan nggih. Wis tak kirim nggih. Niki luar biasa nggih. Itu yang kedua. Jadi orang yang mempelajari Islam karena ilmu rata-rata masuk Islam. Yang kedua, orang yang mempelajari Islam karena faktor ekonomi. Jadi mengambil hati. Ini termasuk politis. Yang ketiga memang orang yang mempelajari Islam alasannya karena misi. Jadi mencari kelemahan-kelemahan menurut mereka, ya, yang dari situ harapannya bisa menghantam. Niku tiga niku. Jadi dalam kajian orientalisme dalam Islam niku ada 3 kelompok niku. Dan luar biasa kita, sekalipun semua berpulang kepada hidayah. Seorang Karl Steinbrück, itu hafal Quran. Di usia-usia muda ketika beliau menjadi dosen tamu di Yogyakarta, niku hafal Quran, hafal banyak hadis itu. Maka kita, waktu itu ya mempertanyakan, layaknya Anda jauh lebih paham Islam daripada kami yang Muslim. Mengapa Anda tidak Islam? Belum menunggu jawabnya bi Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Bagaimana saya Muslim? Allah tidak mengendaki saya Muslim. Jawabnya nganggo Al-Quran, tapi alhamdulillah informasinya masuk Islam. Seorang Annie Mary Schemel itu, ya, luar biasa. Ini saya ada napa jenenge video ini. Ya Allah. Iso bahasa Indonesia, iso bahasa Jawa, iso bahasa Arab, ya. Dan paham tentang Islam, meniku lho. Itu ketemu dengan seorang Habib ketika Habib siapa saya lupa di pesawat itu. Kaget ketika hendak turun, kemudian mengambil koper di atas itu, ya. Niku ketok salibe, kaget, sang Habib ini kaget. Nah, kekagetan itu dibaca. Sampean kaget ya. Terus dia bilang, mohon maaf ini pemberian ibu saya. Tapi tidak ada hubungannya dengan keyakinan saya. Saya hanya menghormati ibu saya. Ini luar biasa, ya Allah. Allah karim ya Rabb. Oh, nek makron itu beda nih. Oh, beda makron itu. Kala itu, pesawat melintasi daratan Afrika. Di antara salah satu penumpangnya ada Habib Quraisy dan ibu tua yang berumur sekitar 65 sampai 70 tahun dengan berpenutup jilbab di sebelahnya. Wis, gak usah mriki. Dalam perjalanan Iki tak kirim nih mawon ya. Tapi ini sang Habib Quraisy ini nggak tahu ya. Dia hanya berdoa moga-moga dia mengakhiri hidupnya Muslim. Dia hafal Ihya Ulumuddin. Perempuan nih, orang Jerman. Luar biasa. Engko diwaca dhewe niku luar biasa. Tak kirim benan nggih. Sing bahasa Inggris sing engko dipresentasi nggih. Pun, wonten pertanyaan? Wonten? Wallahu alam. Pun ya, wallahu alam bisawab.
Kita mohon kepada Allah SWT, semoga kita bersama orang-orang kita cinta senantiasa Allah berikan hidayah, inayah, maunah. Allah berikan kepada kita bersama keluarga, orang tua yang kita cinta, umur yang panjang dalam taat kepada Allah SWT, rezeki yang halal yang barokah. Dengan kehalalan dan keberkahan rezeki Allah mudahkan kita melakukan yang semestinya dan meninggalkan yang dilarang. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita cinta ijabah apa yang kita minta. Allah mudahkan apa yang kita inginkan untuk kita gapai dan kita raih. Kita dimudahkan ziarah haramain li ada'il haji wal umrah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita yang hari ini terpapar sakit apapun sakitnya, terutama yang kena COVID, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, syifaan dan yughadiru saqaman wala alama. Para dokter, tenaga kesehatan yang berjibaku, bersikeras, bekerja keras untuk membantu, mengikhtiari agar mereka semua diberikan kesehatan, kepulihan. Semoga senantiasa Allah berikan kekuatan, ketabahan dan kesehatan yang prima. Allah berikan maghfirah, rahmah dan surga Allah kepada orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, jamaah kita yang telah mendahului kita semua. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita aulad dan sholihin, qurrata a'yun imaman lil muttaqin. Kita menjadi investasi ukhrawi bagi orang tua dan keluarga kita. Dan semoga mbak-mbak khususnya yang ada di pondok ini, Allah berikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Apa yang sudah dihafal semoga lekat sepanjang masa sampai Allah menjemputnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pasangan hidup yang solih, yang mampu dan memahami siapa yang menjadi pendamping hidupnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan ketetapan iman kepada kita sampai waktunya Allah memanggil kita sowan kepadanya. Allah berikan kepada kita predikat husnul khotimah. Terkhusus semoga wabah yang terjadi di beberapa tempat termasuk bencana semoga Allah hentikan, dan pastikan semua orang muslim yang menjadi korban di wabah dan bencana bala itu adalah syahid indallahi subhanahu wa ta'ala. Dan semoga corona segera sirna. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bijahi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Li khamsatun udfi biha harral waba al-hatima al-mustafa wal-murtada wa ibnahuma wa fatima. Li khamsatun udfi biha harral waba al-hatima al-mustafa wal-murtada wa ibnahuma wa fatima. Li khamsatun udfi biha harral waba al-hatima al-mustafa wal-murtada wa ibnahuma wa fatima. Ijazah Lirboyo Mause. Li khamsatun udfi biha harral waba, niki mandek, harral waba al-hatima, karena
di fasol ya. Itu berarti harrul waba al-hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Monggo kita intens membaca niku. Besok malam jam 4 Isya ada istighosah nasional di PBNU. Monggo kita sarang-sarang bisa ikut nglampahi mugi-mugi. Karena kita semua berharap kita tidak termasuk bagian orang yang dicoba oleh corona karena ngapunten rata-rata orang itu drop ketika dia terpapar corona dan dropnya niku mampu menurunkan imun. Jadi orang yang OTG yang harapan hidupnya niku kuat insya Allah dia akan bertahan sambil nunggu vaksin karena sampai itu akan divaksin paling lambat bulan Mei akan bergilir jatah. Muga-muga ora kena corona dan kejatah vaksin. Sampeyan ndongakno ketika saya secara khusus pun sudah divaksin dikai percontohan sebenarnya. Jadi menunjukkan kepada umat bahwa vaksin itu halal dan aman. Kemarin ada 10 orang yang divaksin dan dipertontonkan luas di berbagai media. Yang podo takon, raose nopo? Ya dijodong raose nopo? Alhamdulillah yang saya rasakan hanya kantuk sebentar hanya kantuk. Informasi yang begal-begal yang merasa lapar banyak di rumah yes. Alhamdulillah ya. Ada beberapa yang masih minta saya nih testimoni karena kemarin setelah vaksin kalau langsung buru-buru ke Jogja ya. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban langsung yes. Mugi-mugi mawon karena harus vaksin lagi 2 kali nih vaksin lagi 2 kali mugi-mugi paling selamat kabeh nggih. Terus pokoknya ngapunten sing gedhe guys, mbak-mbak terutama pokoknya jangan melanggar wis. Makane umek ning gone pondok mawon. Mbek Qur'ane, mbek napa pokoke jangan ada aktivitas di luar rumah nek ora penting nemen. Nggih. Niku dieling-eling. Karena saking napa lembute droplet itu nggih. Adik saya yang berkali-kali wis melok kewenceng ora karen ngomong ning ndi. Wis mboten ngerti kena endi tapi alhamdulillah nggih semoga mawon segera sembuh. Dan semoga Allah memberikan kemudahan nggih bangunan pondok niki nggih. Kemarin saya sampaikan muga-muga ndang dil nggih, ndang dil. Bijahir Rasul wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaduka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansini ya rabbal alamin. Allahumma inni Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbil ladzina yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana bina. Rabbana fa'na bi barakatihim Amin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.